Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aminuddin dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang materi makalah berjudul Persoalan Inflasi di Indonesia. Untuk memenuhi tugas sebagai nilai tambahan di UAS nanti. Langsung saja ke tentang pembahasan. Yang pertama, pengertian inflasi. Inflasi mempunyai pengertian sebuah gejala kenaikan harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Inflasi adalah proses kenaikan harga secara terus-menerus yang bersumber dari terganggunya keseimbangan antara arus uang dan barang. Dari pengertian ini, inflasi mempunyai penjelasan bahwa inflasi merupakan suatu gejala di mana banyak terjadi kenaikan harga barang yang terjadi secara sengaja ataupun secara tidak sengaja, dan tidak hanya pada di suatu tempat, melainkan di seluruh penjuru suatu negara bahkan dunia. Berikutnya tentang macam-macam inflasi. Yang pertama, berdasarkan parah tidaknya inflasi. Untuk yang pertama, inflasi ringan. Itu kisaran di bawah 10% per tahun. Dan yang kedua, inflasi sedang antara 10 sampai 50% per tahun. Dan yang ketiga, inflasi berat. Biasanya itu antara 50 sampai 100% per tahun. Dan inflasi hiperinflasi di atas 100% per tahun. Ini sangat membahayakan bagi keuangan bangsa Indonesia. Dan kenaikan tingkat suku bunga. Yang berikutnya, berdasarkan awal mulanya terjadi inflasi. Yang pertama, demand inflation. Karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. Dan berikutnya, karena kenaikan biaya produksi. Sebab inflasi permintaan yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang bertambah terlalu kuat. Akibat tingkat harga umum naik, misalnya karena bertambahnya pengeluaran perusahaan. Dan inflasi biaya. Inflasi jenis ini ditimbulkan karena kenaikan ongkos produksi. Kita ke poin penting tentang faktor penyebab timbulnya inflasi di Indonesia. Yang pertama itu karena jumlah uang yang beredar. Yang kedua, defisit anggaran belanja pemerintah. Dan ini juga umum kepada negara yang sedang berkembang. Sudah hal yang lumrah. Dan untuk efek yang ditimbulkan dari inflasi ini, yaitu efek terhadap pendapatan. Berikutnya tentang efek terhadap efisiensi. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang berisi tentang kebijakan diskonto, operasi pasar terbuka, kebijakan perseroan kas, dan sebagainya. Yang kedua, kebijakan fiskal.
Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total, dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan pemerintahan total, kebijakan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan. Allahu Akbar. Oke, lanjut kita ke penutup dan kesimpulan. Inflasi merupakan sebuah fenomena di mana terjadi kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Inflasi dapat disebabkan karena beredarnya jumlah uang yang terlalu banyak di masyarakat dan defisit anggaran belanja pemerintah. Inflasi tertinggi yang pernah terjadi di Indonesia itu sekitar 77%, yang dapat mempengaruhi efisiensi dan pendapatan. Inflasi dapat dicegah dengan kebijakan moneter dan fiskal yang berkaitan dengan output, kebijakan penentuan harga dan indexing, kebijakan lain, perbaikan perilaku masyarakat, dan lain-lain. Cara lain untuk mengatasi inflasi adalah dengan diberlakukannya uang ketat, meliputi peningkatan tingkat suku bunga, penjualan surat berharga, peningkatan cadangan kas, pengetatan pemberian kredit, dan peningkatan tingkat suku bunga. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Coba ya.